Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadliati, NPM 19020, jurusan Manajemen Universitas Baitur Rahmah. Saya akan membacakan dasar-dasar korespondensi bisnis sebagai memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Pengertian korespondensi bisnis. Korespondensi adalah komunikasi antara seseorang dengan intensi atau sebaliknya, dengan inspirasi antara seseorang dengan instansi, organisasi dengan organisasi. Korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan respondensi antara suatu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berizinan berkaitan dengan dunia bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, alat untuk menyampaikan permohonan, buah pikir atau gagasan berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang kedua, alat bukti tertulis. Yang ketiga, alat untuk mengingat. Yang keempat, bukti sejarah. Yang kelima, pedoman kerja. Dan yang terakhir, media promosi bagi penitipan surat. Berikut pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut wujudnya. Yang pertama, surat bersampul. Yang kedua, kartu pos. Yang ketiga, warkat pos. Yang keempat, telegram atau teks. Yang kelima, moderatum. Yang keenam, surat tanda bukti. Berikut pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua, surat dinas. Yang ketiga, surat bisnis. Dan yang terakhir, surat sosial. Berikut pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlahnya. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, surat edaran. Dan yang terakhir, surat pengumuman. Berikut pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, surat konfidensial atau terbatas. Yang ketiga, surat rahasia. Berikut pengelompokan surat menurut urgensinya. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, surat segera. Yang ketiga, surat kilat. Berikut bagian surat dan bahasa surat. Bagian surat secara umum, baik untuk dinas ataupun bisnis, mencakup beberapa komponen penting antara lain. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor lampiran atau perihal. Yang keempat, alamat tujuan. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka. Yang ketujuh, paragraf isi. Yang kedelapan, paragraf penutup. Dan yang terakhir, salam penutup. Berikut tanda tangan, nama jelas dan penanda tangan pembuka atau inisial. Bahasa surat. Agar pesan yang disampaikan tersebut komunikatif dan mudah dipahami oleh penerima surat, sebaiknya penggunaan bahasa yang baik atau benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam surat menyurat, seperti bagaimana pemilih kata, pemakaian elegan yang disampaikan, yang disempurnakan, penyusunan paragraf dan penyusunan kalimat. Contoh-contoh surat bisnis. Ada beberapa contoh surat bisnis yang lazim disampaikan, yang lazim dijumpai dalam kehidupan bisnis sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, surat pemesanan. Yang kedua, surat konfirmasi. Yang ketiga, surat pengaduan. Yang keempat, surat permintaan informasi. Yang kelima, surat ucapan selamat. Yang keenam, surat pemberitahuan. Yang ketujuh, surat penagihan. Kedelapan, surat peringatan. 9, surat pengumuman. Yang kesepuluh, undangan RUPS. Yang ke-11, surat kuasa. Dan yang terakhir, surat perjanjian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.